Jadi kurang lebih begini logika yang kebanyakan orang terjadi. Permasalahan plus mencari solusi. Ini saja sudah masalah, masih ditambah dengan mencari solusi yang artinya juga masalah. Persoalan atau masalah plus cari solusi sama dengan stres, sama dengan depresi. Halo, salam jumpa lagi dengan saya Demulya Superriyatna. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang baru saja menemukan video ini. Karena dalam beberapa menit ke depan saya akan berbagi sebuah wisdom, sebuah hikmat, sebuah pengertian, atau bahasa vulgarnya sebuah ilmu. Dan ilmu ini yang saya bagikan sudah terlebih dahulu saya uji efektivitasnya, karena saya tidak ingin men-sharingkan, membagikan sesuatu yang hanya teori di channel saya ini. Setiap wisdom yang saya sharing di video-video saya sudah terlebih dahulu saya uji dan praktekan. Jadi semuanya sudah teruji. Demikian dengan video kali ini, dengan wisdom yang kali ini akan saya bagikan. Dan mungkin saja ini adalah jawaban yang sedang Anda tunggu-tunggu atas doa Anda. Bagi Anda yang hari-hari ini sedang dalam proses mencari cara dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini bersama saya Demulya Superriyatna. Kebanyakan orang di dalam proses mencari solusi atau di dalam proses mengatasi persoalan permasalahan kehidupan selalu memikirkan dengan cara-cara yang rumit, yang susah. Saya ambil contoh ketika seseorang mengalami persoalan kesehatan, katakan. Oke, kita sebut saja cancer. Biasanya orang akan berpikir cara yang rumit. Bagaimana mengatasi persoalan kesehatan tersebut? Mungkin dia berpikir harus pergi ke rumah sakit yang terkenal di luar negeri sana dengan biaya yang fantastis. Cara yang rumit. Mungkin harus dengan operasi A, operasi B, atau mungkin operasi justisia, ya, yang sekarang sedang digalakan di Jakarta. Ya, mengatasi permasalahan kesehatan seringkali yang terpikir adalah cara yang rumit. Demikian juga halnya ketika mengalami atau menghadapi persoalan perihal finansial, ekonomi, keuangan. Apa yang biasanya Anda pikirkan ketika Anda mengalami persoalan keuangan? Pasti yang terpikir adalah bagaimana saya harus mencari pekerjaan yang gajinya besar, atau saya harus menjual inventaris atau warisan atau apapun. Biasanya berpikir dengan cara-cara yang rumit. Itu yang biasanya terjadi, yang umumnya terjadi kepada kebanyakan orang ketika menghadapi permasalahan tertentu. Ia memikirkan cara-cara yang rumit, yang sulit untuk
mengatasinya. Dan itu sebabnya permasalahannya menjadi semakin rumit, bukan semakin ringan, bukan mendapat solusi. Yang ada permasalahan semakin rumit. Coba logikanya kita buka. Ini ada permasalahan. Ada permasalahan. Ditambah lagi mencari solusi. Jadi kurang lebih begini logika yang kebanyakan orang terjadi. Permasalahan plus mencari solusi. Ini saja sudah masalah. Masih ditambah dengan mencari solusi yang artinya juga masalah. Kurang lebih begini. Persoalan atau masalah plus cari solusi sama dengan stres. Sama dengan depresi. Itu sebabnya ada kebanyakan orang, bahkan baru-baru ini saya melihat sebuah berita di TV bahwa di Jepang sedang darurat bunuh diri. Why? Kenapa? Ada apa? Ya mungkin saja ini juga terkait isu yang lagi menghangat di seluruh belahan dunia, yaitu terkait karena dampak pandemi yang belum juga mereda, mungkin berimbas kepada permasalahan-permasalahan lain, mungkin keuangan, mungkin ya ada banyak hal yang mungkin dialami. Seperti saya bilang tadi, ada permasalahan plus mencari solusi untuk permasalahan, hasilnya adalah depresi. Hasilnya adalah stres. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Ya mungkin saja termasuk Anda. Itu yang terjadi. Nah, saya akan membuka mindset saudara-saudara semuanya. Ketika menghadapi persoalan atau permasalahan hidup, begini yang seharusnya kita lakukan. Ada permasalahan plus wisdom, plus pengertian, plus ilmu, sama dengan hasilnya adalah solusi. Bukan permasalahan plus cari solusi, ya sama dengan stres. Yang benar adalah permasalahan plus wisdom ditambah ilmu ditambah pengertian, maka hasilnya adalah solusi, bukan mencari solusi. Oleh sebab itu saya kembali memposting video kali ini di channel saya. Sudah cukup lama saya tidak upload video ya, karena saya pikir saya tidak ingin menyajikan sesuatu yang belum saya uji tingkat efektivitasnya. Nah, kali ini saya akan berbagi cara yang dimaksud tadi, wisdom, pengertian, sehingga setiap permasalahan, persoalan apapun yang dialami pada umumnya mendapatkan solusinya. Ya, bukan berakhir dengan stres, dengan depresi gitu ya. Nah, ini dia caranya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi persoalan kehidupan, yang pertama adalah mulai dari langkah yang sederhana, jangan yang rumit-rumit mikirnya. Yang pertama adalah ambil pulpen, tuliskan apa yang ingin Anda raih, apa yang ingin Anda butuhkan, yang ingin terjadi untuk mengatasi persoalan Anda. Ya, write it down. Apa harapanmu? Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, yang rumit dulu, gak usah. Tuliskan, write it down. Apa yang ingin terjadi untuk mengatasi permasalahan Anda. Let's say Anda hari ini kepepet uang dengan angka, saya katakan 10 juta.
tulis. Yang Anda perlukan adalah uang 15 juta. Ya, jangan 10 juta. Ya, percayalah kalau Anda punya masalah 10 juta, lalu Anda dapat uang 10 juta, Anda masih akan harus membersihkan masalah yang mungkin saja sudah sedikit tercecer. Ya, 10 plus 5 itu baru beres. Tuliskan. Jangan berpikir bagaimana cara mendapatkannya, jangan. Ya, saya ingatkan lagi, jangan berpikir bagaimana caranya mendapatkan, jangan. Tuliskan saja. Saya butuh uang 15 juta, ya, padahal kebutuhannya 10 juta gitu ya. Tuliskan saja. So simple, sangat sederhana. Lakukan itu. Loh, kenapa? Apa ada pengaruhnya ketika kita menuliskan sesuatu? Saya mau beritahu bahwa ketika kita menulis sesuatu, itu segenap pikiran kita, energi kita, rasa kita, imajinasi kita terarah ke sana. Ya, dan itu sudah menjadi semacam doa di alam metafisik, di dunia yang tidak terlihat. Itu sudah menjadi doa Anda. Dan itu efektif. Semesta akan menangkap itu dengan murni. Ketimbang Anda berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan solusi, justru Anda akan berada di vibrasi yang buruk karena Anda dalam keadaan tertekan. Berbeda dengan menulis. Ya, sederhana. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan persoalan, tuliskan. Kalau Anda membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, tuliskan, saya ingin sehat di bulan ini, hari ini, tanggal ini, karena ini adalah hari ulang tahun saya gitu ya, atau ulang tahun perkawinan, atau ulang tahun, ya sesuatu yang spesial. Tuliskan. Dan Anda tidak perlu berpikir harus rumah sakit mana yang Anda tuju. Tak usah. Sederhana itu. Itu langkah yang pertama dalam mengatasi persoalan kehidupan. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua di dalam mengatasi persoalan kehidupan adalah Anda harus men-setting rasa. Hacking. Memanipulasi perasaan Anda sendiri. Apa sih maksudnya memanipulasi perasaan? Begini saya jelaskan. Di dalam sebuah literasi scripture, catatan kitab kuno, salah satu let's say salah satu agama gitu ya, atau saya pikir di dalam semua agama juga ada. Jadi ketika Anda berdoa untuk sesuatu, bersikaplah, perbuatlah bahwa seolah-olah hal itu sudah terjadi. Segenap rasa Anda, feeling Anda, berbuatlah bahwa seakan-akan itu sudah terjadi. Kalau Anda hari ini merasa sakit, ada rasa sakit, ada penyakit di dalam tubuh Anda harus berpura-pura seorang yang sehat, seorang yang sembuh. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin? Iya, that's why. That's the way how. Itu caranya. Cara itu tidak masuk akal. Betul, karena dalam mengatasi kehidupan ini, saya mau beritahu, mau sharing bahwa Anda harus mengesampingkan logis. Ya, bukan berarti logika tidak penting, bukan. Logika itu hanya eksekutor dari sebuah kebijaksanaan yang di dalam metafisik, yang bukan non fisik. Jadi bersikaplah, berpura-puralah seolah Anda sudah sembuh. Kalau Anda mengalami persoalan keuangan, bersikaplah seolah-olah Anda sudah mendapatkan uang yang banyak. Bagaimana mungkin caranya? Wong saya gak punya uang, kok berpura-pura harus punya uang? Ya, kalau mau jujur, ketika kita mengalami trouble atau persoalan keuangan, kita tuh tidak benar-benar gak punya uang sama sekali, tidak.
mesti walaupun sedikit punya uang. Lalu apa sih sifat orang yang punya uang ketika dia punya uang? Sederhana. Kalau Anda bukan orang yang generously, bukan orang yang suka pemberi, sederhana. Anda pergi saja belanja. Belanjakan uang Anda tanpa ada rasa takut hilang, tanpa ada rasa takut habis. Ya, itu cara paling simpel lah. Kalau Anda memberi secara sedekah, mungkin Anda merasa ya gua nggak dapat apa-apa gitu ya. Oke, saya kasih pilihan yang mudah lah. Anda pergi berbelanja, jajan. Seolah-olah Anda tidak kekurangan uang. Dan hilangkan rasa takut habis, rasa takut kehilangan itu hilangkan. Belanja. Nah, kalau Anda mau next step lagi, level berikutnya lagi, Anda bersedekah, memberi. Saya sering kali mendapati orang-orang ketika bagaimana sih caranya terbebas dari kesulitan keuangan ketika saya suruh beri uang kepada yang lain. Jawabannya sama, klasik. Bagaimana mungkin saya aja kekurangan? Karena ketika Anda menahan uang Anda untuk tidak mengeluarkan, membelanjakannya, apalagi memberi, Anda sedang berada di level miskin. Ya, ingat, pikiran perasaan itu adalah doa. Ketika Anda merasa ketika Anda memberi Anda akan kekurangan, itu diri Anda. Ya, alam semesta akan menganggapnya Anda memang mendoakan sesuatu yang miskin. Percaya bahwa Anda akan kekurangan. Jadi langkah kedua dalam menghadapi persoalan adalah berpura-pura. Ya, Anda boleh tidak setuju dengan pernyataan saya, silakan. Itu hak Anda. Tetapi saya sudah mengujinya. Berpura-pura menjadi seseorang yang Anda ingin capai, that's so effective. Itu sangat efektif. Salah satu kitab kuno mengatakan itu. Pemuka agama yang terkenal mengatakan hal demikian. Oke, saya mengesampingkan agama. Saya berbicara dalam bahasa yang universal. Ya, berpura-puralah. Berpura-pura sembuh, berpura-pura sehat. Anda yang hari ini mengalami kelemahan, Anda pergi saja berjalan-jalan, olahraga, dan lakukan seolah Anda ini orang yang sehat walafiat. Itu caranya. Manipulatif rasa, seolah-olah Anda sudah mendapatkannya. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang berikutnya adalah cara yang ketiga di dalam mengatasi persoalan adalah biarkan alam semesta, ya, lagi saya katakan karena saya memakai bahasa universal, bukan berbasis agama. Alam semesta, biarkan alam semesta yang membuat cara, yang membuat realita, bagaimana hal itu menjadi sebuah solusi bagi Anda. Anda tidak perlu berpikir rumit yang tadi saya bilang. Ketika Anda sudah menuliskan, Anda sudah manipulatif rasa sendiri, seolah-olah itu sudah terjadi, let it go. Ya, biarkan alam semesta melakukan tugasnya dengan caranya. Anda akan mendapati caranya simple sekali, tidak serumit yang Anda pikirkan dengan logika Anda. Tahu-tahu dalam sekali frame, ya kalau bahasa syuting, dalam satu take, masalah Anda teratasi. Alam semesta tidak pernah kehabisan cara yang sederhana, yang simpel untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita semua. Biarkan alam semesta melakukan dengan caranya. Itu yang nomor 3. Jangan maksa, atau seringkali orang-orang yang agamawi itu, mohon maaf ya, saya tidak diskriminatif, tapi begini, seringkali berdoa, Tuhan tolong lakukan ini buat saya, tolong lakukan itu buat saya. Ya, buat saya itu kedengarannya seperti mengatur gitu ya. Tapi whatever, itu terserah pandangan Anda. Yang saya sudah lakukan dan saya sharingkan kepada Anda adalah biarkan alam semesta melakukan dengan caranya sendiri, bukan cara Anda.
Sekarang cara yang nomor 4. Apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi permasalahan kehidupan? Cara yang nomor 4 dalam mengatasi persoalan kehidupan adalah, nah begini. Lalu kalau tadi cara nomor 3, biarkan alam semesta dengan caranya dalam memberikan jawaban atau solusi atas persoalan Anda. Yang nomor 4 adalah harmoni dengan realita, dengan alam semesta. Jangan melawan. Apa sih maksudnya melawan alam semesta? Begini, ketika saya sedikit membuat kesaksian yang real ya, yang nyata, yang saya alami. Ketika kita menghadapi persoalan keuangan, ini saya nih, ketika menghadapi bukan persoalan sebenarnya, kebutuhan akan keuangan ya, saya tidak menganggap itu sebuah permasalahan, tidak. Saya membutuhkan uang sejumlah tertentu gitu lah ya. Secara logis di masa pandemi, wah apalagi kalau Anda dengar keluhan teman-teman, wah Anda akan terhanyut bahwa ini susah, ini rumit, ini susah cari duit gitu, nggak mungkin. Tetapi saya selalu memblok suara-suara itu di dalam diri saya. Saya yakinkan diri saya bahwa alam semesta tidak pernah kesusahan untuk mencarikan sejumlah uang itu bagi Anda. Dan apa yang terjadi? Saya mendapatkan sebuah job yang menurut saya juga itu rumit gitu ya secara logika. Tetapi karena hanya itu yang tersaji di dalam realita saya, sekalipun itu terdengar tidak logis gitu ya, agak susah dilakukan gitu ya. Tetapi karena hanya itu jalan yang terlihat, yang terbuka, saya menyelaraskan diri dengan realita, dengan yang alam semesta tunjukkan. Ya saya lakukan pekerjaan itu, walaupun dengan resiko yang cukup tinggi gitu ya. Saya tidak melihat resikonya. Saya percaya bahwa ini bagian dari alur solusi untuk kebutuhan yang sedang ada saya perlukan gitu ya. Logikanya macam-macam, ini gak akan berhasil, ini pasti begini hasilnya, ini pasti begini hasilnya. Karena job yang saya ambil ini sebelumnya sudah ditangani orang lain dan tidak berhasil gitu loh ya. Tetapi saya yakin alam semesta menunjukkan jalan ini kepada saya ikuti. Saya lakukan dengan cara yang sederhana saja, yang simple, yang tidak aneh-aneh gitu ya. Dan hasilnya lebih dari apa yang saya dapat kira. Saya butuh angka 1, dapat angka 10. Di luar perkiraan malah saudara. Apa kuncinya? Harmoni. Ketika ditunjukkan sebuah jalan, sebuah realita, jangan tolak. Tekan logikamu, ikuti saja alurnya, iramanya, harmoni. Lakukan apa yang alam semesta sajikan. Ketika jalan tersebut terbuka, lakukan, ikuti. Itu yang saya sebut harmoni dengan alam semesta. Ya, seringkali kebanyakan orang itu menolak realita. Wah, kenapa keadaannya begini ya? Wah, ini pasti tambah buruk nih, ini nggak mungkin. Anda sudah memblok pertolongan semesta dengan begitu. Lakukan. Karena apa yang kita pikirkan tidak pernah sama dengan apa yang alam semesta pikirkan. Jadi ingat yang nomor 4, harmoni dengan alam semesta. Tindakan action kita harus selaras. Sekarang cara yang nomor 5. Apa itu cara yang nomor 5 untuk menghadapi, menuntaskan setiap permasalahan kehidupan? Yang nomor 5 adalah terima hasil. Ya, Anda sudah melakukan 4 step, 4 langkah. Langkah berikutnya adalah yang harus Anda sadari adalah menerima hasil. Ya, jangan seringkali orang lagi-lagi yang selalu memakai logika
ketika sebuah realita tersaji sebenarnya untuk dia menolaknya. Padahal itu adalah hasil atau jawaban untuk persoalan-persoalan permasalahan yang Anda hadapi. Jadi harus peka di dalam Anda menjalani kehidupan ini juga ada di mana saat Anda benar-benar sadar harus menerima ini adalah hasil gitu lah. Ya. Jangan lupa itu. Setelah 4 hal lalu kemudian Anda lupa harus menerima hasil. Karena kenapa saya harus menulis ini bagian dari cara? Karena seringkali kita menganggap logika kita lebih pintar dari alam semesta ya, atau bahasa agamanya dari Tuhan lah gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas itu untuk Anda. Anda dengan munafik lah bahasa kasarnya ya. Enggak lah, ini bukan hak saya. Ya bukan hak Anda, semua di alam semesta ini bukan hak kita, pemberian gitu. Nah, hak alam semesta membagi-bagikannya, memberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki, termasuk Anda hari ini. Dan juga kebijaksanaan yang sedang saya sampaikan ini juga Anda harus menyadari, mungkin saja ini adalah yang sedang Anda cari, yang Anda tunggu untuk menyelesaikan persoalan Anda. Seperti yang saya bilang, Anda beruntung mendapat menemukan video saya ini. Ya, itu cara yang nomor 5 adalah sadari bahwa ada saat kita harus menerima apa yang menjadi jawaban untuk permasalahan kehidupan kita. Ya, jadi jangan lupa ada 5 cara yang setidaknya bisa Anda pakai di dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Ingat, jangan keliru. Jangan ketika ada masalah Anda mencari solusi. Kalau masalah ditambah mencari solusi sama dengan depresi, ya, sama dengan stres. Bisa-bisa sama seperti yang tadi saya katakan, di negara tersebut banyak orang bunuh diri. Bukan mustahil. Yang benar adalah ketika ada masalah, dapatkan hikmatnya, wisdomnya. Apa itu wisdomnya? Ya ini yang saya bagikan 5 hal tadi. Ya, masih ingat Anda mereview sendiri? Ya kalau belum ingat, putar ulang lagi video ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Silahkan praktekkan. Saya sudah mengujinya, ini sangat bermanfaat. Ya. Kalau Anda ada pertanyaan, ada perlu yang Anda ingin tanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi melalui kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video saya, bagikan ke teman-teman, klik subscribe-nya, klik tombol like-nya, supaya saya bisa membeli kuota tambahan buat mengupload video. Ya bercanda saudara. Ya silakan, kalau Anda suka diklik, kalau nggak suka nggak masalah. Saya melakukan ini sesuatu yang bisa bermanfaat, itu buat saya sudah senang. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.